Jadi masalah jumlah rakaat salat witirnya Nabi sangat beragam. Ya, tadi sudah disebut. Nanti saya bahas paling terakhir Pak, 2, 1 dan 3 itu. Yang 5, 7, 9 dulu. Nabi SAW pernah melaksanakan salat dengan cara seperti ini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 6 rakaat, boleh kemudian witir 5 rakaat sekaligus sekali salam. Jadi bisa seperti itu. Nah, pernah juga Nabi salat witir 7 rakaat sekaligus. Rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 rakaat baru beliau tahiyat pertama. Setelah itu berdiri ke rakaat yang ke-7, lalu kemudian tahiyat yang kedua baru salam. Itu 7 rakaat. Nabi juga pernah salat witir 9 rakaat. Rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rakaat baru tahiyat pertama. Kemudian berdiri ke rakaat yang ke-9, kemudian tahiyat yang kedua, setelah itu beliau salam. Itu Pak ya, yang 5, 7, 9. Nah, terus yang 3 rakaat. Bisa 3 rakaat sekaligus sekali salam, bisa juga 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat lagi salam. Hadisnya seperti apa? Kalau yang 3 rakaat sekaligus itu dipahami ulama kita dari hadis riwayat Bukhari, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata seperti ini. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi itu tidak pernah lebih melaksanakan salat, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih 11 rakaat. Lalu Aisyah merinci, karena yusalli arba'an, beliau salat dulu 4. Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Tidak usah tanyakan bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya 4 rakaat itu. Summa yusalli arba'an. Setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Tidak usah tanyakan bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya. Summa yusalli salasan. Setelah itu beliau salat 3 rakaat. Nah, memahami hadis ini ulama kita beragam juga tafsirnya. Ada yang mengatakan, oh berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Kan seperti itu yang disebut Aisyah. Nah, tapi umumnya ulama tidak seperti itu. Yang dimaksud 4 itu, Nabi salat 2 rakaat dulu salam. Begitu salam dilanjutkan, langsung dilanjutkan 2 rakaat salam. Setelah itu karena agak lama Nabi istirahat panjang. Jadi terkesan seakan-akan 4 rakaat ini terpisah. Nah, nanti setelah istirahat yang agak panjang itu baru Nabi salat lagi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam. Setelah 4 rakaat tersebut istirahat panjang lagi. Barulah setelah itu beliau witir 3 rakaat. Nah, itu yang dijadikan dalil yang witir 3 rakaat sekali salam. Kalau yang dipenggal hadisnya ada di Sahih Ibnu Hibban. Sahabat bercerita seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara alaina bi salasin yafsilu bainahunna bi salam. Nabi itu mengimami kami salat witir 3 rakaat dan beliau memisahkan. Bahasanya itu, beliau memisahkan 3 rakaat itu dengan salam. Nah, kalau dipisah, nah ini 3 rakaat terus dipisah dengan salam, kan tidak mungkin 1 rakaat dulu salam baru 2 rakaat. Maka zahir dari hadis itu menunjukkan kalau dipisah dengan salam berarti 2 rakaat dulu salam, kemudian 1 rakaat salam. Jadi dua-duanya boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau niat dilafalkan, kan sebetulnya niat itu sepakat ulama mahalluha fil qalbi. Tempat niat itu di hati. Tidak mesti dilafalkan karena tempatnya niat itu di hati. Tapi kalaupun dilafalkan dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah itu boleh. Tujuannya apa? Li'anatil qalbi alaiha, untuk membantu hati. Jadi kalau misalnya ada orang yang hatinya tidak bisa fokus dalam niat, maka silahkan dia lafalkan itu untuk membantu hati dalam berniat tersebut. Tapi tetap yang dinilai itu isi hati, bukan ucapan lisan. Seandainya, mohon maaf, ada ketidaksesuaian antara isi hati dengan ucapan lisan, yang dinilai tetap isi hati. Misalnya Pak ya, katakanlah ada yang salat subuh ini, salat subuh, lisannya benar, saya niat salat subuh 2 rakaat, tapi isi hatinya mau salat duha, itu salat subuhnya tidak sah. Tapi seandainya ada orang sebaliknya, isi hatinya sudah benar mau salat subuh, tapi ucapannya keseleo, salah ucap, dia ucapkan mau salat duha, itu salatnya tetap sah. Jadi yang dinilai tetap isi hatinya. Nah, tapi kalau mau diucapkan dengan lisan yang dipenggal tadi, jadi niatnya saya niat salat witir, saya niat salat rak'ataini minal witri, 2 rakaat bagian dari witir. Jadi itu artinya memang sudah diniatkan bahwa bukan 2 rakaat saja, tapi dia bagian dari
witir yang nanti akan melaksanakan lagi salat witir 1 rakaat setelahnya itu. Nah, kalau dari segi bacaan, terakhir dari segi bacaan, kalau Rasulullah melaksanakan salat witir 3 rakaat, paling sering beliau baca di rakaat pertama tadi sudah disebut surah Al-A'la. Lalu di rakaat yang kedua surah Al-Kafir, di rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, dan kadang-kadang, nah, bukan selalu. Jadi kadang-kadang Nabi lanjutkan dengan Al-Mu'awwizatain. Kadang-kadang dilanjutkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kan mohon maaf, kadang ada yang menangkap pesan itu memahami bahwa kalau witir rakaat ketiganya harus 3 surah itu dibaca. Seringnya malah Nabi baca surah Al-Ikhlas saja. Kadang-kadang dilanjutkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau ada yang membaca Al-Ikhlas saja, itu sesuai juga dengan sunnahnya Rasul. Mau dilanjutkan dengan Al-Falaq dan An-Nas, silahkan juga. Itu barangkali Pak diantaranya. Wallahu a'lam bishawab.